Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Salma Fadila Nusa Fitri, sebagai moderator dari kelompok 2A. Di sini kami akan mempresentasikan video mengenai senyawa organik sebagai tugas dari mata kuliah senyawa dan reaksi organik. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Dr. Budi Arifin, SSI MSI, selaku dosen mata kuliah senyawa dan reaksi organik. Di sini kami memilih senyawa organik yaitu senyawa pati sebagai bahan materi dari presentasi kami. Alangkah baiknya sebelum melanjutkan pemaparan materi, kami akan memperkenalkan anggota kami, yaitu dengan saya sendiri, Sama Fadila, dengan NIM J0412221111, dan selanjutnya ada teman saya. Saya Lisda Nur Fadila dengan NIM J0412221032. Saya Mutia Fajriani Nur Hikmah dengan NIM J0412221033. Saya Nurhaiza Wadaula dengan NIM J0412221122. Saya Muhammad Aan Fauzan dengan NIM J041222211024. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan pemaparan materi. Next. Kepada teman yang bertugas, dipersilahkan untuk memaparkan materi yang pertama. Baik, saya Mutia Fajriani Nur Hikmah akan mempresentasikan mengenai senyawa pati. Yang pertama ada pengertian senyawa pati, yaitu pati atau amilum, atau bisa disebut juga dengan kanji, adalah hasil dari sintetis glukosa oleh karbon dioksida, CO2, dan air H2O melalui proses fotosintetis. Hasil dari sintetis glukosa tersebut disimpan dalam bentuk pati dan selulosa. Pati juga dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa dalam jangka panjang. Di sini ada nama ayupak pati dengan rumus kimia C6H10O5N. Densitas pati yaitu 1,5 gram per cm kubik. Nomor CAS-nya yaitu 9005-25-8. Berikut ada gambar struktur patinya. Selanjutnya ada sifat fisik dan kimia senyawa pati. Sifat fisik senyawa pati atau amilum, yaitu pati atau amilum tidak larut dalam air dan memberi warna biru dengan larutan iodium. Larutan biru tersebut memberikan adanya amilosa. Sifat kimianya, yaitu amilum terdiri atas dua bagian. Bagian yang lurus disebut amilosa, dan bagian bercabang disebut amilopektin. Yang pertama yaitu amilum atau pati tidak dapat mereduksi reaksi Fehling. Nah, reaksi Fehling ini adalah campuran larutan CuSO4, larutan NaOH, dan larutan KNa tertarat yang digunakan untuk uji gugus aldehida dan gugus reduksi. Amilum atau pati tersebut tidak dapat mereduksi reaksi Fehling dikarenakan amilum atau pati bukan gula prereduksi yang tidak mempunyai gugus aldehida dan keton bebas, sehingga tidak terjadinya oksidasi antara amilum dan larutan Fehling. Selanjutnya ada manfaat dan kegunaan pati. Manfaat yang pertama yaitu pati sebagai karbohidrat umum dalam makanan manusia sebagai makanan pokok untuk kebutuhan energi utama bagi tubuh. Pati terurai dalam tubuh dan menyediakan sumber energi secara bertahap sebagai persediaan bahan bakar dalam tubuh. Yang kedua yaitu serbuk kanji digunakan sebagai penyerap kelembapan. Sebagai contohnya yaitu serbuk kanji disapukan pada bagian kelangkaan bayi untuk mengurangi gatal-gatal. Contohnya bisa disebut juga kayak
bedak bayi. Yang ketiga yaitu amilum atau pati juga digunakan sebagai indikator pada titrasi redoks yang melibatkan iodium. Indikator amilum ini digunakan karena sensitivitas warna biru tua yang mempermudah pengamatan perubahan pada titik akhir titrasi. Yang keempat, yaitu dalam industri pati dipakai sebagai komponen perekat, campuran kertas, dan tekstil, dan pati juga digunakan pada industri kosmetik. Yang kelima, yaitu pati bisa juga digunakan sebagai pengeras pakaian dengan menyemburkan larutan kanji cair ke atas pakaian sebelum disetrika. Yang keenam, yaitu pati digunakan sebagai bahan untuk memekatkan makanan cairan seperti sup dan sebagainya. Sebagai contoh dalam pembuatan makanan yaitu contohnya produk maizena seperti itu. Selanjutnya yaitu jenis pati. Secara umum pati terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada pati asli dan yang kedua ada pati termodifikasi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Salma. Baik, berdasarkan jenisnya, pati dibedakan menjadi dua, yaitu pati asli dan pati termodifikasi. Yang pertama ada pati asli atau pati alami, merupakan pati yang masih berupa butiran-butiran kecil yang sering disebut sebagai granula. Granula pati tidak larut dalam air pada temperatur ruangan. Dalam keadaan murni, granula pati berwarna putih, mengkilap, tidak berbau, dan tidak berasa. Pati alami berasal dari berbagai sumber tanaman dan pada umumnya memiliki sifat-sifat yang membatasi penggunaannya dalam aplikasinya dalam berbagai produk pangan. Yang kedua ada pati termodifikasi. Pada industri pengolahan pangan dan industri farmasi, pati yang akan dipergunakan sebagai bahan baku diperlukan modifikasi agar sifat pati asli yang sulit larut dalam air dingin dapat mudah larut. Pati termodifikasi adalah pati yang telah mengalami perubahan karena perlakuan fisik atau kimia secara terkendali, sehingga mengubah satu atau lebih dari sifat aslinya, seperti suhu awal proses gelatinisasi dan perubahan sifat karakteristik pati lebih tahan terhadap panas, asam, tekanan fisik atau pengadukan, dan terhadap kecenderungan terjadi retrogradasi atau seneresis. Pati termodifikasi dapat menyerap air sekitar 20% sampai 25% dari total beratnya, sehingga mudah larut dalam air dingin. Tingginya daya serap air dihubungkan dengan kemampuan produk olahan pangan untuk mempertahankan tingkat kadar air terhadap pengaruh dari kelembapan lingkungan. Hal ini disebabkan peranan gugus hidrofilik pada susunan molekul pati termodifikasi, yaitu molekul air akan memasuki atau terperangkap di daerah amorf granula pati. Molekul air yang terserap ini menyebabkan granula pati akan mengembang dan tetap dapat menahan air atau holding capacity sehingga tahan terjadi sineresis. Selanjutnya ada proses pembentukan pati. Pembentukan pati diawali dari karbohidrat. Proses pembentukan pati diawali dari karbohidrat. Karbohidrat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Polisakarida sendiri dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida dinamakan juga homoglikan, yaitu polisakarida yang hanya mengandung satu tipe residu monosakarida. Sedangkan heteropolisakarida dinamakan juga heteroglikan, yaitu
polisakarida yang mengandung residu monosakarida lebih dari satu tipe. Pati adalah polisakarida penyimpan utama karbohidrat pada tanaman. Pati adalah heteropolisakarida terdiri dari dua polisakarida, yakni amilosa dan amilopektin. Karbohidrat merupakan senyawa karbon, oksigen, dan hidrogen. Karbohidrat merupakan salah satu sumber energi untuk aktivitas sel secara biologis melalui proses glikolisis. Karbohidrat banyak sekali sifatnya. Salah satu perbedaan utama dari berbagai tipe karbohidrat adalah ukuran molekulnya, yang dibedakan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida merupakan satuan karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul karbohidrat yang lebih sederhana lagi. Monosakarida berasal dari bahasa Yunani yaitu mono, satu, dan sakar yang artinya gula. Adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk yang paling sederhana. Gugus fungsi yang menyusun monosakarida adalah satu unit aldehid atau keton. Dalam bentuk stereoisomerisme, monosakarida memiliki sedikitnya satu atom karbon asimetrik. Monosakarida terbentuk dari hasil sintesis senyawa sederhana melalui proses glukogenesis. Pembentukan monosakarida juga dapat dilakukan melalui fotosintesis pada tumbuhan dan bakteri tertentu. Dalam lipid kompleks, monosakarida merupakan komponen pembentuk asam nukleat dan senyawa-senyawa penting. Monosakarida memiliki rasa yang manis. Sifat umum monosakarida yaitu larut dalam air, tidak berwarna, dan berbentuk padatan kristal. Monosakarida digolongkan berdasarkan jumlah atom karbon yang dikandungnya, yaitu triosa, pentosa, tetrosa, heksosa, dan heptosa. Dan gugus aktifnya yang bisa berupa aldehida atau keton, yang kemudian digabung menjadi misalnya aldoheksosa dan kelotriosa. Selanjutnya, tiap atom karbonnya mengikat gugus hidroksil kecuali pada kedua ujungnya bersifat optik aktif sehingga menghasilkan beberapa karbohidrat yang berlainan meskipun struktur dasarnya sama. Contohnya galaktosa dan aldoheksosa, namun memiliki sifat yang berbeda dari glukosa karena atom-atomnya disusun berlainan. Yang kedua ada disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang dibuat dengan cara menghubungkan dua monosakarida dan dapat dihidrolisis menjadi dua molekul monosakarida. Disakarida merupakan senyawa karbohidrat yang terbentuk ketika dua monosakarida mengalami reaksi kondensasi yang melibatkan terlepasnya satu molekul kecil, seperti air, dari bagian gugus fungsi saja. Seperti monosakarida, disakarida membentuk larutan dalam air. 3 senyawa disakarida paling umum yaitu sukrosa, laktosa, dan maltosa. Ada 2 jenis disakarida yaitu yang pertama, disakarida reduktor, di mana satu monosakarida gula reduktor masih mempunyai gugus hemiasetal bebas. Contohnya yaitu selobiosa dan maltosa. Yang kedua ada disakarida non-reduktor, di mana komponen-komponennya terikat melalui suatu ikatan asetal antara pusat-pusat anomeriknya dan tidak ada monosakarida yang mempunyai gugus hemiasetal bebas. Contohnya sukrosa dan trihalosa. Next. Selanjutnya yang ketiga, yaitu polisakarida. Polisakarida merupakan senyawa yang terdiri dari ribuan satuan monosakarida per molekulnya. Satuan polisakarida saling berhubungan satu sama lain.
secara glikosidik dan dapat dipecah dengan cara hidrolisis. Secara nomenklatur, polisakarida dibagi menjadi dua, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Contoh dari polisakarida yaitu pati, selulosa, dan glikogen. Berikutnya penyusun dari pati. Pati terdiri atas dua komponen homopolisakarida yaitu amilosa dan amilopektin. Susunan komponen tersebut dalam tumbuhan yaitu 10-30% amilosa dan 70-90% amilopektin. Amilosa memiliki struktur rantai lurus yang terbentuk dari ikatan glikosidik 1-4 antara molekul alfa-D-glukosa. Amilosa dapat membentuk struktur heliks di mana rata-rata terdapat 8 molekul glukosa setiap putaran heliks. Berikut dari struktur amilosa dan struktur amilopektin. Amilosa memiliki sifat sukar larut dalam medium air, tetapi dapat membentuk suspensi miselar. Jika dianalisis dengan menggunakan iodin, amilosa akan membentuk kompleks berwarna biru. Sedangkan amilopektin merupakan polimer glukosa yang terdiri atas rantai lurus dengan ikatan glikosidik 1-4 dan cabang yang terbentuk dengan ikatan 1-6. Amilopektin akan memberikan perubahan warna merah violet jika dianalisis dengan iodin. Selanjutnya yaitu reaksi pada pati. Salah satu contoh reaksi organik yang melibatkan pati adalah hidrolisis enzimatik. Hidrolisis merupakan pemecahan suatu molekul menggunakan air. Dalam reaksi ini, enzim amilase akan memecah ikatan antara molekul-molekul glukosa dalam pati, menghasilkan fragmen-fragmen yang lebih kecil. Reaksi hidrolisis lengkap hanya menghasilkan deglukosa. Namun, hidrolisis tak lengkap bisa menghasilkan suatu campuran disakarida, maltosa, dan isomaltosa. Proses hidrolisis enzimatik pati. Mekanismenya dimulai ketika pati masuk ke mulut, amilase salipa mulai bekerja dengan memecah pati menjadi maltosa, isomaltosa, dan dekstrin melalui reaksi hidrolisis. Misalnya, pati yang terdiri dari beberapa molekul glukosa seperti amilosa dan amilopektin akan diubah oleh amilase menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Selanjutnya, reaksi esterifikasi pada modifikasi pati. Modifikasi merupakan perubahan struktur molekul pati yang dapat dilakukan dengan cara seperti eterifikasi, esterifikasi, oksidasi, dan ikatan silang dan enzimatik. Esterifikasi merupakan salah satu metode modifikasi pati secara kimia yang menghasilkan pati termodifikasi yang lebih sulit dicerna oleh enzim amilolitik yang ada dalam sistem pencernaan, sehingga menyisakan sejumlah pati tahan cerna atau resistant start karena perubahan struktur beberapa satuan glukosa pada molekul pati. Maksud dari pati resistant atau resistant start adalah jenis karbohidrat kompleks yang tidak bisa dipecahkan ke dalam bentuk yang lebih sederhana, contohnya glukosa, dan tidak dicerna oleh usus halus. Kenapa pati yang termodifikasi sulit dicerna oleh enzim ini dikarenakan karena perubahan struktur beberapa satuan glukosa pada molekul pati, sehingga menyebabkan kandungan pati resistan meningkat. Jadi tidak semua pati yang kita makan bisa dicerna oleh tubuh
tubuh. Sedikit bagian pati bersifat resistan terhadap pencernaan dan hanya akan turun melalui saluran pencernaan. Selanjutnya, nah, pada modifikasi kimia pati secara esterifikasi terdapat 3 gugus OH pada atom C2, C3, dan C6. Pada satuan glukosa yang dapat disubstitusi oleh gugus asil melalui reaksi adisi-eliminasi dengan keberadaan senyawa intermediat yang terbentuk. Reaktivitas gugus OH berbeda pada atom C2, C3, dan C6. Gugus OH pada atom C primer lebih reaktif daripada gugus OH pada atom C sekunder. Dan gugus OH pada atom C2 lebih reaktif daripada C3 karena sifat sterik atom C3. Berikut mekanisme reaksi esterifikasi. Yang pertama, langkah pertama yaitu protonasi oksigen dengan mengambil proton dari H dan elektron dari H yang sudah ada lalu dipindahkan ke O. Langkah kedua selanjutnya, alkohol menyerang C, kemudian satu elektron C diambil untuk O sehingga OH diganti dengan ROH. Langkah ketiga, alkohol mengambil proton dari H dan elektron dari H yang akan pindah ke O, sehingga O deprotonasi. Langkah keempat, O mengambil proton dari H dan elektron dari H akan pindah ke O terprotonasi. Langkah kelima, satu elektron pada C dibawa oleh H2O yang akan mudah dilepas, kemudian satu pasang elektron di O akan membentuk ikatan rangkap 2. Langkah terakhir atau langkah keenam yaitu gugus ROH atau alkohol mengambil proton dari H dan satu elektron H diberikan ke O. Selanjutnya, jadi, apa saja tujuan dari modifikasi pati? Ada 3. Modifikasi pati dirancang untuk mengubah karakteristik gelatinasi, hubungan padatan dan kekentalan, kecenderungan pembentukan gel pada dispersi pati, sifat hidrofilik, kekuatan nahan air pada dispersi pati saat suhu rendah, ketahanan dispersi terhadap penurunan kekentalan oleh asam, maupun perusak secara fisik dan memasukkan sifat ionisasi pati asal. Yang kedua, pati memiliki kecepatan retrogradasi lebih lambat, stabil pada suhu rendah, panas, dan kondisi asam. Yang ketiga, memiliki kejernihan pasta lebih baik dan mudah dimasak. Selanjutnya, ada beberapa cara modifikasi pati. Yang pertama, modifikasi pati secara cross-linking atau ikatan silang. Ikatan silang dilakukan dengan membuat ikatan kimia yang menghubungkan gugus hidroksil atau OH- dari dua molekul pati dalam granula. Bahan kimia yang digunakan antara lain campuran asam adipat dan asam anhidrit, fosforus oksiklorida, sodium trimetafosfat, epiklorohidrin, dan lain-lain. Ikatan silang dilakukan secara basah pada kondisi alkali. Proses ini dipengaruhi oleh pH, suhu, dan lamanya proses. Ikatan silang ini menyebabkan perubahan sifat pati, yaitu granula lebih kuat, tidak mudah mengembang atau swelling, viskositas tinggi, tahan asam atau pH rendah, tahan terhadap pengadukan atau shearing, tahan proses pemasakan pada suhu tinggi. Selanjutnya, dijelaskan oleh rekan saya, Aan. Selanjutnya, hidrolisis asam. Hidrolisis asam atau acid thinning merupakan hidrolisis ikatan glikosida secara acak menghasilkan fragmen dengan derajat polimerisasi lebih rendah, menurunkan viskositas panas, meningkatkan kekuatan gel, meningkatkan kejernihan gel atau pasta. Hidrolisis asam dapat dilakukan dengan cara kering atau basah. Asam yang digunakan yaitu HCl dan H2SO4. Proses hidrolisis lebih cepat terjadi pada konsentrasi asam tinggi dan atau suhu tinggi. Pati yang telah mengalami perlakuan asam banyak digunakan pada produk candy, khususnya sugar candy. Next. Selanjutnya, oksidasi. Oksidasi atau bleaching dilakukan dengan menggunakan hidrogen peroksida, asam perasetat, amonium persulfat, sodium hipoklorit. Proses ini dilakukan secara basah. Dalam proses ini terjadi oksidasi pigmen.
oksidasi hidroksil menjadi karboksil dan karbonil. Proses ini menyebabkan perubahan sifat pati, yaitu warna lebih putih, tidak mudah retrogradasi, dan gel lebih lunak. Next. Selanjutnya, derivatisasi, substitusi atau stabilisasi. Derivatisasi pada dasarnya adalah mengganti gugus hidroksil pati dengan gugus fungsional lain. Sebagai contoh adalah hidroksipropilasi dengan propilen oksida pada kondisi alkali. Untuk pangan dapat digunakan asetat, suksinat, oktenil, suksinat, hidroksietil, dan kationik. Asetilasi dapat dilakukan menggunakan asetat anhidrat pada kondisi alkali terhadap suspensi pati. Derivatisasi menghambat asosiasi amilosa dalam pati tergelatinisasi, memperbaiki kejernihan, menurunkan kemampuan membentuk gel, memperbaiki kapasitas menahan air, memperbaiki kekentalan, memperbaiki stabilitas pembekuan atau thawing, retrogradasi atau sinerisis. Next. Selanjutnya ada modifikasi secara hidrothermal treatment. Hidrothermal treatment dibedakan menjadi dua, yaitu teknik annealing dan heat moisture treatment atau HMT. Teknik annealing dilakukan dengan mengkondisikan pati pada kadar air tinggi, kemudian dipanaskan pada suhu di bawah titik gelatinisasinya. Teknik HMT dilakukan dengan cara memanaskan pati di atas titik gelatinisasinya pada kadar air terbatas kurang dari 35%. Next. Yang terakhir ada pati pregelatinisasi. Pregelatinisasi atau pati instan dilakukan melalui proses pemasakan kemudian dikeringkan dengan drum dryer. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat hidrasi. Ada dua jenis produk, yaitu pre-gel dan granular instant starches atau pre-swollen lalu dikeringkan. Pati pre-gel jika ditambah air menjadi lengket, pati pre-swollen jika ditambah air tidak menjadi lengket. Ya, selanjutnya dilanjut oleh Salma. Baik, jadi ini rangkuman dari perbedaan sifat dan aplikasi pada modifikasi pati. Yaitu yang pertama ada tipe pati pre-gelatinisasi. Sifatnya yaitu larut dalam air dingin. Aplikasinya pada sup instan dan puding instan. Yang kedua ada tipe pati hidrolisis asam. Sifatnya itu viskositas rendah dan retrogradasinya tinggi. Aplikasinya pada gam, permen, formulasi pangan cair. Yang ketiga ada tipe pati dextrin. Sifatnya yaitu sebagai bahan pengikat dan pembungkus enkapsulasi. Aplikasinya pada konfeksionari dan baking. Yang keempat ada tipe pati teroksidasi, yaitu sifatnya sebagai stabilizer, perekat, penggel, agen penjernih. Aplikasinya yaitu pada formulasi pangan, gam, dan konfeksionari. Yang kelima ada tipe pati ether. Sifatnya sebagai stabilizer. Aplikasinya pada sup, puding, dan makanan beku. Yang keenam ada tipe pati ester, yaitu sifatnya stabilizer, bahan pengisi, dan bahan penjernih. Aplikasinya pada permen dan emulsi. Yang ketujuh ada tipe pati reaksi silang. Sifatnya sebagai bahan pengisi, stabilizer, dan pembentuk tekstur. Aplikasinya pada pengisi pie, roti, makanan beku, bakery, puding, makanan instan, sup, salad dressing, dan saus. Oke, baiklah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmu dan materi yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.